senang membaca Alkitab. Aku senang belajar firman Tuhan. Aku senang berdoa kepada Yesus. Aku senang menjadi sahabatnya. Selamat pagi adik-adik, senang berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Ini adalah Minggu Prapaskah yang pertama, masa di mana kita mengenang dan menghayati akan penderitaan Yesus Kristus di kayu salib karena dosa-dosa manusia. Hari ini juga adalah ibadah pembukaan pekan anak Gereja Toraja. Kita hari ini akan mendengar tema tentang Yesus, kasihanilah aku. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari terbit matahari. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam. Hai adik-adik. Kakak semua masih ingat tidak ulang tahun SMDP? Ingat dong Kak, 27 Februari kan? Iya betul, tanggal 27 Februari. Nah adik-adik, mulai hari ini kita melaksanakan pekan anak hingga beberapa hari ke depan sampai tanggal 27 Februari 2021. Iya, nah selama pekan hari anak dilaksanakan, kita akan melakukan kegiatan kaderisme. Wah, kegiatan apa saja Kak?
Ya, kegiatannya Kak Rita akan menjelaskan, tapi untuk yang kelas balita dan kelas kecil dulu ya. Oke kakak. Ya, untuk kegiatan kelas balita dan kelas kecil, yaitu menghafal 7 ayat selama 7 hari kata Risma. Jadi setiap harinya adik-adik akan menghafalkan 1 ayat Alkitab. Ya, 1 hari 1 ayat. Nanti kakak sekolah minggu akan mengirimkan audio untuk membantu adik-adik dalam menghafal ayat Alkitab. Jadi setelah adik-adik menghafal, adik-adik membuat video yang menarik. Ya, harus menarik dan sekreatif mungkin ya adik-adik. Karena apa? Karena akan ada hadiah dari pengurus pusat SMGT kepada 12 video terbaik. Iya, nanti videonya boleh dikirim ke kakak Ita dan kakak Risma. Nanti kalian mau mengirimkan ke pengurus pusat SMGT. Nah, ada juga loh kegiatan untuk kelas besar dan kelas remaja. Ya, nanti kakak Risma akan menjelaskan. Untuk kelas besar dan kelas remaja, biasanya adalah membaca habis kitab Yohanes. Jadi kitab Yohanes terdiri dari 21 pasal. Jadi setiap harinya selama 7 hari, adik-adik membaca 3 pasal per hari. Dan setelah membaca 3 pasal setiap hari, ada ayat hafalan sampai hafalan yang kalian hafalkan. Dan setelah membuat ayat hafalan, dan kalian buat video. Jangan lupa ya, video dibuat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Oke, ya. Video yang telah kalian buat kalian akan posting di Facebook dan sertakan tagar I love SMGT atau tagar 66 tahun SMGT. Bagi yang postingan yang lainnya terbanyak, kita akan diapresiasi oleh pengurus pusat sebesar 250.000. Ya, 250.000 rupiah. Dan bagi 12 video yang menarik menurut pengurus pusat ya, akan diapresiasi dengan pulsa data. Pulsa data berapa kita? 50.000 kakak Risma. Wow. Masa postingan video adalah mulai tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret 2021. Nah, pengurus pusat akan melakukan penilaian dalam masa 7 sampai 17 Maret. Pengumuman pemenang pada 18 Maret. Kak Ita, di sini dari kasih contoh kepada adik-adik bagaimana isi video yang mereka posting. Ya bisa dong. Ya, contoh untuk membuat videonya seperti ini ya. Hai guys, nama saya Ceria, kelas remaja dari Jemaat Diaspora Taman Ibu. Saya telah membaca Injil Yohanes dalam 7 hari sebagai syukur atas ulang tahun yang ke-66 SMGT. Yohanes 10 ayat 11 berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jangan lupa ya untuk sertakan selamat ulang tahun kepada SMGT. Dan setelah itu tentunya mengucapkan selamat ulang tahun ke-66 SMGT. Ya, itulah tadi biar pekan anak Gereja Toraja 2021. Nanti tunggu ya videonya. Semangat! Mari kita bernyanyi sekali lagi, Yesus sayang padaku.
Tuhan dan mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan cerita dan membaca Alkitab. Berkati kami semua ya Tuhan, baik guru sekolah minggu dan kami semua anak sekolah minggu. Kami siap mendengarkan cerita-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta. Apa itu buta? Buta berarti tidak bisa melihat apapun. Tidak bisa melihat teman, melihat bunga, melihat pohon, langit, bahkan orang-orang di sekitar, termasuk orang tua. Coba kalian bayangkan, apa ya yang dirasakan oleh orang buta? Ya, pasti mereka sedih sekali karena mereka tidak bisa dapat melihat. Itulah juga yang dirasakan oleh Bapak Bartimeus. Setiap hari, Bapak Bartimeus duduk di pinggir jalan dan menunggu orang-orang untuk memberinya uang untuk membeli makanan. Hingga suatu hari, saat Bartimeus duduk di pinggir jalan, banyak orang di sana bercerita bahwa sebentar lagi Yesus dan murid-muridnya akan lewat. Mendengar itu, Bartimeus senang sekali karena ia tahu, ia mendengar dari orang banyak bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua orang dan dapat menyembuhkan orang yang sakit. Bartimeus pun menunggu dengan tidak sabar. Hingga akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus berkata, "Hei, coba lihat, itu Yesus. Ya, itu Yesus. Ia sudah datang." Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus sudah datang, maka Bartimeus langsung berteriak dengan suara keras, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tolonglah aku, Yesus." Tetapi orang-orang yang ada di dekat Bartimeus menyuruh dia diam. "Shh, diam kamu. Shh, diam, diam." Tapi justru Bartimeus lebih keras berteriak, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tolonglah aku, Yesus." Yesus mendengar dan memanggil muridnya untuk membawa Bartimeus. Seketika itu juga Bartimeus langsung melompat senang. Ia menanggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Apakah yang engkau ingin aku lakukan untukmu, Bartimeus?" Dan Bartimeus pun berkata, "Tuhan Yesus, aku ingin sekali melihat seperti semua orang." Dan Yesus berkata, "Karena engkau percaya bahwa aku dapat menyembuhkan, maka saat ini juga kamu akan sembuh." Tiba-tiba Bartimeus merasakan ada yang terbuka di matanya. Dan haleluya, puji Tuhan, aku dapat melihat. Ya, aku dapat melihat. Aku dapat melihat kalian yang ada di sini. Aku melihat jalan yang sering kulewati. Aku melihat langit. Dan yang paling luar biasa, aku dapat melihat engkau, Yesus. Itulah sukacitaku yang terbesar, yang tak bisa digantikan dengan apapun. Aku bisa melihat engkau, Yesus. Terima kasih, Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Bartimeus ini, kita mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita bersyukur karena kita bisa melihat semua yang baik, semua yang indah yang telah Tuhan ciptakan. Tapi ingatlah bahwa mata kita juga dapat menolong kita untuk melihat
bagaimana kita dapat menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, bacaan kita pada minggu ini adik-adik terdapat dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai yang ke-52. Markus pasal ke-10 ayat 46 sampai yang ke-52. Adik-adik sudah mendapatkannya? Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Jika sudah mendapat, kita baca bersama-sama ya. Kita mulai firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menemunya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan bebannya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, demikian pembacaan kita adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon cerita Alkitab yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyi sekali lagi, "Ada Orang Buta."
berdoa cepat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, yang mencintai kami anak-anak sekolah minggu, di pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali menundukkan kepala, bersyukur untuk segala kemurahan yang telah Tuhan letakkan dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Kami telah mendengarkan cerita tentang Bapak Bartimeus. Tuhan senantiasa mampu memberikan semangat seperti semangat Bartimeus untuk terus berjumpa dengan Tuhan, yang memiliki kerinduan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk memiliki rasa kerinduan yang kuat untuk selalu bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Bapa kami dalam surga, di saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama untuk saudara kami Rafael yang berulang tahun dalam hidup ini. Tuhan senantiasa memberikan berkat pertumbuhan yang baik kepada saudara kami Rafael, pertumbuhan iman yang kuat, memberikan kesehatan yang baik sehingga dapat bertumbuh sesuai dan seturut dengan Bapa di surga. Pun kami mendoakan apabila ada teman-teman kami yang dalam kesulitan, Tuhan telah memberikan kesembuhan. Kami pun juga mendoakan Tuhan persembahan yang telah kami berikan, persembahan yang telah kami berikan Tuhan yang berkati dapat dipergunakan dengan baik. Kami juga mendoakan Tuhan untuk segala rangkaian kegiatan pekan anak gereja Toraja secara khusus di jemaat kami dan sekolah tempat minggu. Tuhan berkati kami semua, persiapan guru sekolah minggu, bahkan juga kami sekolah minggu dalam mengikuti seluruh rangkaian pekan anak sepanjang minggu ini. Ini doa kami Tuhan, sampai tersempurnakan doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Markus pasal 10 ayat 52 yang berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita sekali lagi menyanyi Besarlah Kasih Bapakku. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau semua. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sampai jumpa di minggu depan untuk ibadah berikutnya. Dadah.